Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan yang tetap Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap hidup dan menikmati segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian serta damai sejahtera, supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, terambil dari Markus pasal 13 ayat 11. Markus pasal 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini merupakan salah satu pesan Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup dalam akhir zaman. Bila kita membaca pasal 13 di Injil Markus ini, di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah khotbah tentang akhir zaman, dan Dia memberikan pula gambaran apa yang akan terjadi pada akhir zaman tersebut. Dikatakan bahwa setiap orang-orang yang percaya akan hidup dalam penderitaan yang sangat. Dan bukan hanya itu saja, situasi pada akhir zaman sangatlah tidak teratur, di mana bangsa melawan bangsa, pemerintah melawan pemerintah, dan orang-orang percaya difitnah atau dituduh, dibunuh, bahkan diadili dalam sebuah pengadilan. Bukan itu saja, keluarga pun hidup dengan tidak rukun, saling membenci, dan lain sebagainya. Orang-orang percaya yang hidup dalam akhir zaman mengalami penderitaan bukan karena perbuatan yang ia lakukan atau perbuatan dosa yang telah ia perbuat, melainkan menderita oleh karena mengikut Tuhan, menderita oleh karena nama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa memang itulah yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Karena dunia semakin lama membenci akan kebenaran. Bahwa banyak orang akan hidup dalam ketidakbenaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran ataupun orang-orang yang menyatakan kebenaran atau orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan akan digiring dan diserahkan dan mengalami akan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus katakan supaya kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini, terlebih akan apa yang harus kita katakan, karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk berkata-kata, untuk berbicara dengan baik dan selalu
menyatakan kebenaran dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Tentu saja kita bisa melihat bagaimana situasi sekarang ini. Bahkan itu juga sudah terjadi dari sejak dahulu kala. Tetapi di zaman sekarang, di zaman era digital ataupun teknologi yang semakin kencang, orang tidak lagi peduli tentang kebenaran yang sesungguhnya. Orang lebih cenderung untuk mengedepankan akan berita-berita palsu ataupun hoax. Dan belum tentu berita-berita yang benar itu diterima oleh banyak orang. Karena lebih cenderung menyukai akan berita yang panas atau informasi yang kurang bisa diterima dengan baik asalnya atau kebenarannya. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentulah kita akan terus-menerus diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kita harus senantiasa setia mengatakan yang benar. Bila mana ada orang yang memfitnah kita atau menuduh kita atau mengatakan ketidakbenaran tentang diri kita, kita tetaplah setia hidup dengan benar. Tetaplah meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang keluar dari mulut kita ini atau perkataan kita itu tetaplah perkataan yang jujur, yang membangun, dan yang benar serta membawa damai. Kita tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak baik, yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap kita. Bila mana kita tetap hidup dalam jalannya Tuhan. Jemaat terkasih atau saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan senantiasa menolong kita. Karena itu, tetaplah minta pertolongan kepada Tuhan supaya perkataan kita juga perbuatan kita senantiasa sesuai dengan kebenaran atau yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran, terlebih berkata-kata dengan benar, dengan jujur, dengan baik. Dan itu semua berasal dari-Mu. Engkau akan mengajarkan kami untuk berkata-kata dengan baik dan benar dan juga jujur. Sehingga perkataan tersebut membangun akan orang lain, membawa damai sejahtera, dan juga membawa orang-orang untuk semakin percaya dan mengikut Engkau. Di situasi sekarang ini, terlebih di masa akhir zaman ini, di waktu di mana kami tidak tahu kapan Engkau datang ini Tuhan, tapi Engkau menginginkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa hidup dengan baik dan benar. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami terpengaruh dengan situasi atau kondisi atau perkataan orang yang tidak baik, tidak benar terhadap kami. Tapi biarlah kami menghadapi akan situasi ataupun perkataan tersebut dengan tenang. Dan juga meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengajari kami menghadapi situasi ataupun orang-orang tersebut. Karena hikmat kebijaksanaan dari-Mu akan kami terima ketika kami menjadi pribadi yang senantiasa hidup dengan benar, takut akan Tuhan, dan juga memohon penyertaan atau pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami serahkan kepadamu. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita senantiasa menjadi pribadi
yang berkata-kata dengan baik dan benar, dan juga menghadapi situasi ataupun orang-orang dengan baik dan benar tanpa tersulut hal-hal yang tidak baik yang datang kepada kita. Tuhan memberkati, salam sehat.